Tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Di mana kandungan ikhlas itu? Seseorang yang ikhlas, dia lakukan apapun itu, hatta pekerjaan dunia maupun ukhrawi, dia tidak pedulikan dengan soal masalah materi atau imbalan. Dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Hijrah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar kalimat ikhlas. Bahkan setiap hari pasti kita mendengar kata ikhlas itu. Tapi apa sesungguhnya ikhlas? Ikhlas terambil dari bahasa Arab yang bersumber dari kata kholaso. Kholaso itu artinya bersih, murni, tidak bercampur dengan sesuatu pun. Ikhlas adalah bentukan dari kata kholaso yang artinya memurnikan atau mensucikan. Kemudian kalau diambil dari sisi istilahan, saya mengambil contoh dari Imam Said Sabiq. Beliau mendefinisikan ikhlas itu sebagai an yaqsudal insan biqaulihi wa amalihi wa jihadi wa ibtigha'a mardati min ghairi nadharin ila magnamin aw jahin aw laqbin aw taqaddumin aw ta'akhurin. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah ketika seseorang dia berkata, dia berbuat, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak pertimbangkan persoalan yang berkaitan dengan harta, pangkat, jabatan, ataukah keberhasilan atau kemunduran dari apa yang dia lakukan. Liyartafi al-mar'u an naqasil a'mal wa radha'il al-akhlaq. Dia lakukan itu adalah semata-mata untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan amaliyahnya dan memperbaiki akhlaknya. Dan apa yang paling penting lagi, wa yattasila mubasharatan billah, supaya dia bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sahabat mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengoklah Al-Quran pada surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Di mana kandungan ikhlas itu? Ia tergambar pada ayat kedua dari surat Al-Ikhlas. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di situ? Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat menggantungkan diri seorang hamba. Orang yang ikhlas adalah orang yang menjalankan ketaatan semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk kita bisa mengetahui bahwa diri kita ini termasuk orang yang ikhlas atau tidak, hendaklah sahabat mukmin melihat pada 3 unsur. Yang pertama, unsur yang dibutuhkan agar kita bisa membuktikan kita ini adalah pribadi yang ikhlas. Yang pertama, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Di dalam Islam, ukuran perbuatan seseorang
dilandasi oleh niat. Makanya kemudian kita mengenal satu hadis yang berkaitan dengan ikhlas ini, yang sesungguhnya diawali karena ada seorang pemuda yang ketika ada ajakan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, sang pemuda ini berketetapan untuk tidak ingin ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Namun ketika dia kemudian mengetahui calon istrinya Ummu Qais ternyata ingin ikut hijrah bersama Nabi ke Yathrib, ketika itu nama Madinah masih Yathrib, sang pemuda ini berubah niat. Dia kemudian ikut hijrah ke Madinah. Ketika para sahabat menceritakan kepada Nabi SAW mengenai ikhwal perbuatan yang dilakukan sang pemuda ini, bahwa semula dia tidak hijrah, lalu niatnya berubah jadi hijrah, tapi karena wanita yang ingin dinikahinya, maka Nabi SAW menjelaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuatu itu bergantung pada niat awalnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, ia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiuha. Namun jika hijrahnya hanya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hadzara ilaihi. Maka hijrahnya itu hanya sebatas itu. Hadis sahih Bukhari Muslim. Oleh karenanya penting ya bagi kita dalam setiap amaliyah yang kita lakukan, tanamkan niat yang sebaik-baiknya pada hati kita. Nabi SAW menambahkan dalam hadis lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada tampakan fisik, pada jasmaniah kita, pada rupa kita. Allah tidak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah apa yang tertanam di dalam hati. Oleh karenanya sangat penting bagi kita melandasi setiap amaliyah yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat hanya untuk cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua untuk membuktikan bahwa diri kita ini termasuk hamba-hamba yang ikhlas adalah dengan itqanul amal. Beramal dengan sebaik-baiknya. Perhatikan dalam amaliyah yang kita lakukan. Apakah ada unsur rekayasa dalam setiap amal yang kita lakukan? Apakah ada imbalan dari setiap yang kita lakukan itu dalam bentuk imbalan dunia? Perhatikan itu. Menjadi pengurus masjid, tidak bergaji, tidak ada honor. Perhatikan apa yang kemudian dilakukan oleh pengurus masjid karena tidak ada gaji, tidak ada honor. Biasanya ya dia hanya melakukan pekerjaan itu mungkin dalam sisa waktu luangnya saja atau hanya paruh waktu saja. Dia tidak lakukan itu sungguh-sungguh. Tapi perhatikan orang yang bekerja karena dia mendapatkan upah yang besar. Pagi-pagi buta dia sudah berangkat dari rumah. Kenapa? Karena ada imbalan materi. Seseorang yang ikhlas, dia lakukan apapun itu. Hatta pekerjaan dunia maupun ukhrawi, dia tidak pedulikan dengan soal masalah materi atau imbalan. Dia lakukan itu semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang menjalankan sesuatu itu dengan sepenuh hatinya. Makanya kemudian Nabi SAW memberikan satu jaminan bagi orang-orang yang bekerja dengan ikhlas itu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai
pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Hatta itu pekerjaan yang sepele. Dia sungguh-sungguh lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dia tidak peduli ya, soal hasil, ya. Dia tidak peduli. Yang penting dia bisa perbaiki amaliyahnya, biar dia bisa tambah kualitas akhlaknya, dan supaya bisa dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, agar kita bisa membuktikan bahwa diri kita ini termasuk hamba yang ikhlas, adalah dalam wujud jaudatul ada, pemanfaatan hasil yang diperoleh. Jika sahabat mukmin, seorang yang sudah mendapatkan gelar kesarjanaan, lalu kemudian mendapatkan tempat bekerja yang layak, dan kemudian mendapatkan imbalan gaji dari pekerjaan yang saudara mukmin dapati, sahabat mukmin dapati, maka hendaklah jangan kemudian semata-mata harta yang sahabat mukmin dapatkan itu hanya sekedar untuk urusan duniawi saja. Orang yang ikhlas adalah orang yang mengerti bahwa rizki yang dia dapatkan sepenuhnya adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khairur razikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rizki, yang mengatur rizki kita. Oleh karenanya, maka setiap pekerjaan yang kemudian kita mendapatkan kemanfaatan dari hasil kerja kita itu, gunakanlah sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Ada hak-hak yang harus dikeluarkan pada setiap harta yang kita dapatkan. Menjadi seorang dokter, maka manfaatkanlah ilmu itu untuk membantu bagi kesehatan orang lain. Bukan semata-mata hanya mengharapkan upah dari sekedar meriksa pasien yang sakit, tapi ambil hati nurani untuk membantu mereka yang berkekurangan dan sedang sakit. Jika tiga hal itu, niat yang ikhlas, kemudian kita melakukan amaliyah dengan sesungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, lalu kita manfaatkan dengan baik dari hasil pekerjaan yang kita lakukan, niscaya kita bisa menjadi hamba Allah yang ikhlas. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.